Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Dalam 5 tahun ini, 5 orang lanjut usia meninggal dan 3 kehidupan baru lahir. Seolah-olah siklus reinkarnasi telah mulai berputar sementara orang-orang tidak menyadarinya. Sun Tai menjadi semakin tua. Rumahnya tepat di sebelah rumah Wang Lin. Rumah ini terang, tetapi ada sedikit cahaya senja. Seperti manusia biasa yang tahu bahwa ajalnya akan segera tiba, dia tidak suka berdiam diri di dalam kamarnya. Dia duduk di halaman menatap langit. Dia ditemani oleh kenangan-kenangannya yang cemerlang. Wang Ping kini berusia 10 tahun, tetapi dibandingkan dengan anak-anak lain di desa, dia tampak seperti baru berusia 7 atau 8 tahun. Namun wajah mungilnya lebih berwarna dibandingkan 5 tahun lalu. Wang Ping yang berusia 10 tahun sangat tampan dan semua penduduk desa menyukai anak yang berperilaku baik dan tampan ini. Di antara teman-teman bermainnya, banyak gadis kecil yang memiliki niat baik terhadapnya. Badai salju besar ini menyebabkan hari menjadi sangat dingin. Sun Tai duduk dengan tenang di halaman. Dia mengenakan mantel tebal sambil menatap langit dan matanya dipenuhi kenangan. Di sampingnya, Wang Ping juga mengenakan mantel tebal dan menatap langit dengan linglung. Ping mengapa kamu datang ke sini untuk mengunjungi orang tua ini alih-alih menemani ayahmu? Mata Sun Tai dipenuhi dengan kebaikan. Dia benar-benar menyukai anak ini dari lubuk hatinya. Jika bukan karena Wang Lin yang mengatakan dia tidak akan membiarkan anaknya berkultivasi, dia benar-benar akan mengajari Wang Ping semua yang dia ketahui. Wang Ping cemberut dan berkata dengan tidak senang, "Aku tidak akan kembali. Bibi Zhang ada di sana lagi." Sun Tai tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. "Nak, tenang saja. Ayahmu tidak akan setuju." Wang Ping mengerutkan kening sambil menghitung dengan jarinya dan berkata, "Tidak perlu, Kakek Sun. Lihat berapa kali Bibi Zhang datang dalam 3 tahun terakhir. Aku sudah menghitungnya. Totalnya 12 kali. 12 kali. Hah, kenapa sebagian besar kakak perempuan dan bibi memperhatikan ayahku?" Sun Tai tertawa sambil melihat keluar halaman dan tersenyum. "Jangan khawatir tentang ayahmu. Lihat keluar. Sepertinya putri kedua dari keluarga Zhou datang mencarimu." Wang Ping terkejut saat dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar halaman. Dia melihat seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun dengan wajah merah perlahan mendekat. "Kakak Wang, apakah kamu di sini?" Suara gadis itu terdengar dari luar halaman. Wang Ping mengerutkan kening dan berteriak, "Aku tidak di sini. Kamu harus pergi." Setelah itu dia langsung keluar dari halaman. Dia bahkan tidak melihat gadis itu dengan air mata menggenang di matanya dan berlari menuju rumahnya sendiri. Sun Tai melihat ini dan tidak dapat menahan tawa. Terlihat kebaikan di matanya semakin kuat. Pada saat ini, Wang Lin berada dalam situasi yang berbeda dari Sun Tai. Dia mengerutkan kening saat menghadapi seorang wanita muda yang terus-menerus mengeluh. Wajahnya dipenuhi dengan senyum pahit. Wang Lin tampak sedikit lebih tua selama 5 tahun ini, sama seperti saat dia berubah menjadi manusia fana. Agar tidak membuat takut manusia fana, penampilannya tidak lagi muda dan dia telah melangkah menuju usia paruh baya. Perubahan dalam matanya memberinya temperamen yang aneh meskipun dia baru berusia setengah baya. Wanita muda itu sangat feminim. Dia menatap Wang Lin dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Wang, lihat, Wang Ping sudah berusia 10 tahun dan telah menjalani hidup yang pahit tanpa seorang ibu. Jika kamu tidak peduli dengan dirimu sendiri, setidaknya pikirkanlah anak itu. Putri keluarga Zhou di pintu masuk desa adalah seorang gadis cantik, dan dia bersedia menjadi istrimu. Dia bahkan berjanji untuk memperlakukan anak itu seperti anaknya sendiri. Apa yang membuatmu tidak puas?"
Senyum pahit Wang Lin semakin kuat saat dia berkata tanpa daya, "Masalah ini lupakan saja." Wanita muda itu tidak menyerah dan melanjutkan kata-katanya, "Saudara Wang, mengapa kamu harus seperti ini? Aku tahu kamu tidak pernah menikah lagi karena kamu mencintai Ibu Ping Er. Namun kamu masih harus menjalani hidupmu. Ketika aku melihatmu datang ke sini 10 tahun yang lalu hanya dengan seorang bayi, ibu ini, ya, aku belum menikah saat itu. Tetapi lihatlah aku sekarang. Anakku sudah berusia 8 tahun. Tepat pada saat ini, Wang Ping mendorong pintu dengan kejam. Dia menatap wanita muda itu dan duduk diam. Melihat wanita muda itu hendak melanjutkan berbicara, Wang Ping langsung berteriak, "Ayah, aku lapar." Wang Lin menghela napas lega dan berkata, "Kita akhiri pembicaraan ini di sini." Wanita muda itu mendesah dan menggelengkan kepalanya. "Jika kamu tidak mau, tidak perlu memaksanya. Tetapi saudara Wang, jika kamu menyukai seseorang, kamu harus ingat untuk memberitahuku." Dia menatap Wang Ping dan mengulurkan tangannya untuk mengusap kepalanya. Wang Ping menggerutu dan menghindar ke belakang. Wanita muda itu langsung tertawa saat melihatnya. Anak ini memiliki sifat pemarah yang sangat besar. Kamu harus belajar dari ayahmu. Ayahmu memiliki sifat yang paling lembut di desa. Menurutmu, mengapa semua gadis cantik ini ingin menikahinya? Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Setelah wanita muda itu pergi, Wang Ping bertanya, "Ayah, kamu?" Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Wang Lin tersenyum dan berkata, "Anak-anak tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Bibi Zhang melakukan ini dengan niat baik. Kemarilah dan minum obatmu." Mata Wang Ping membelalak saat melihat ayahnya dan cemberut. Tetapi dia ingin mencarikan ibu tiri untuk Ping Er. Ayah Erhuji mencari ibu tiri untuk Erhuji. Akibatnya, Erhuji tidak mendapatkan cukup makanan setiap hari dan selalu dimarahi. Wang Lin tertawa mendengarnya, lalu mengusap kepala Wang Ping dan tersenyum. "Baiklah, aku janji tidak akan mencarikanmu ibu tiri, oke? Sekarang minumlah obatmu." Wang Ping dengan senang hati mengambil mangkuk dan meminum semua obat dalam sekali teguk. Kali ini obatnya tidak terasa pahit. Sebaliknya, ada sedikit rasa manis yang kering. Rasa manis ini datang dari hatinya, dari cintanya kepada ayahnya. "Ayah, dengan Ping Er yang menemanimu, ayah tidak akan kesepian. Tunggu Ping Er tumbuh dewasa, dan aku akan melayani ayah sampai ayah tua." Wang Ping meletakkan mangkuknya dan menatap Wang Lin dengan sungguh-sungguh. Wang Lin tersenyum dan menepuk kepala Wang Ping. Dia keluar dari ruangan menuju halaman dan mulai membersihkan salju dengan sapu. Setelah selesai membersihkan halaman, dia mengambil perkakasnya dan mulai mengerjakan pekerjaan pertukangannya. Wang Ping menatap ayahnya melalui jendela dan merenung dalam diam. Ingatannya sangat baik. Jauh lebih baik daripada anak-anak lain seusianya. Dia ingat dengan jelas ketika dia tidak sengaja bertanya kepada ayahnya di mana ibunya saat dia berusia 4 tahun. Pada saat itu, ekspresi ayahnya sangat aneh. Dia tidak mengerti ekspresi apa itu. Tetapi sekarang setelah dia dewasa, dia akhirnya mengerti itu adalah ekspresi kesedihan. Dia adalah anak yang berakal sehat. Sejak saat itu, dia tidak pernah bertanya lagi tentang ibunya. Setelah musim dingin tiba, badai salju yang lebat datang silih berganti. Saat musim dingin tiba, penduduk desa menjadi kurang aktif. Hari-hari musim dingin yang dingin berlalu hari demi hari dan segera angin musim semi pun datang. Angin musim semi perlahan-lahan menyapu dinginnya musim dingin. Sekolah desa dibuka pada musim semi. Anak-anak desa belajar membaca dan menulis di sana. Hari-hari berlalu dan tenang seperti air tanpa riak. Di tengah ketenangan itu, ada sedikit kelembutan membasahi hati Wang Lin yang lelah. Seiring Wang Ping tumbuh dewasa dari hari ke hari,
Wang Lin tidak lagi gigih mengejar pencerahan, melainkan diam-diam memperhatikan Wang Ping dengan hati seorang ayah. Selama 10 tahun ini, kecuali saat dia melampiaskan kekesalannya pada Wang Ping, dia tidak menggunakan mantra apapun, seolah-olah dia telah melupakan segalanya. Namun saat dia melupakan segalanya, pemahaman tentang siklus hidup dan mati terbentuk diam-diam di hati Wang Lin. Seiring pertumbuhan Wang Ping, pemahaman itu menjadi lebih mendalam. Wang Lin memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang bagian kematian dari siklus hidup dan mati, tetapi dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang kehidupan. Seiring berjalannya waktu dan saat hati Dao-nya terbebas dari kelelahan, dia juga perlahan bergerak menuju penyelesaian. Setelah kehidupan dan kematian yang sempurna, selanjutnya siklus karma akan terjadi. Dao Wang Lin perlahan berkembang dalam kehidupan yang damai ini. Jika seorang kultivator yang kuat melihat perubahan seperti ini, mereka akan terkejut. Karena ini bukanlah perubahan sederhana, tetapi perubahan besar dalam ranah seseorang. Domain adalah pemahaman khusus yang dimiliki oleh para kultivator setelah alam surgawi hancur. Dapat dikatakan bahwa jalan yang ditempuh oleh seorang kultivator terbentuk dari domain mereka. Akar dari semua ini sangat terkait erat dengan domain. Oleh karena itu, setiap domain hampir tetap untuk setiap kultivator dan sangat jarang bagi domain untuk berevolusi. Alasan Liu Mei menarik perhatian leluhur keluarga Huan adalah karena domainnya menunjukkan tanda-tanda berevolusi. Hal ini menyebabkan leluhur keluarga Huan dengan rela menyerah mencari mutiara penentang surga dan dengan cepat membawa Liu Mei kembali ke keluarga Huan. Akar penyebab semua ini selain ingin melahap domainnya adalah bahwa dia takut seseorang seperti dirinya akan dicuri oleh orang lain. Saat ini Wang Lin sedang berjalan di jalan ini, namun karena dia kurang memahami bagian kehidupan dari domain hidup dan matinya, meskipun dia telah menunjukkan tanda-tanda berevolusi ke domain karma, namun domainnya belum berevolusi. Oleh karena itu, saat ini merupakan momen penting dalam kehidupan Wang Lin, bahkan dapat menentukan pencapaiannya di masa mendatang. Wang Lin agak memahami masalah ini, namun jika dia punya pilihan, dia tidak akan pernah membayar harga ini untuk kesempatan yang diimpikan oleh semua kultivator lainnya. Musim semi berlalu dan musim gugur pun tiba, dan 6 tahun lagi telah berlalu. Waktu kehidupan Suntai pun telah tiba. Tampaknya itu datang sedikit lebih awal dari yang diharapkan. Ketika dia berbaring di rumahnya sendiri, orang-orang yang mengantarnya pergi hanyalah Wang Lin dan Wang Ping. Saat ini dia seperti daun-daun layu yang tertiup oleh badai salju besar 6 tahun lalu. Saat ini Wang Ping sudah berusia 16 tahun dan dia mulai terlihat semakin mirip Liu Mei. Penampilan yang seperti ini pada seorang anak laki-laki membuatnya sangat tampan. Namun matanya murni dan menunjukkan perbedaan yang jelas antara hitam dan putih. Selama 16 tahun pertumbuhannya, dia mulai memahami banyak hal. Hal-hal seperti fakta bahwa kakek Sun mengenal ayahnya sejak lama dan sangat menghormati ayahnya. Rasa hormat ini tidak pernah ditunjukkan melalui cara mereka berbicara atau di permukaan. Itu datang dari tulang dan Wang Ping dapat dengan jelas merasakannya. Wang Lin kini tampak semakin tua. Dia menatap Suntai dengan tenang dan berkata perlahan, "Suntai, aku akan melakukan apa yang kujanjikan kepadamu saat itu. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa lolos dari hidup dan mati." Suntai menatap ayah dan anak di hadapannya kemudian tersenyum. Pada saat ini dia tampak damai saat dia membakar sisa hidupnya. Setelah mendengar janji Wang Lin, Suntai menatap Wang Lin dengan penuh arti. Dia sangat mengingat tatapan orang yang pernah berseteru dengannya.
Pandangannya kabur dan dia tiba-tiba merasa seperti telah kembali ke beberapa ratus tahun yang lalu di alam surgawi hujan. Berbagai pemandangan melintas di matanya sebelum akhirnya berhenti pada wajah tenang namun sedikit lebih tua di hadapannya. Jarak antara hidup dan mati sebenarnya sesingkat ini. Sun Tai tersenyum dan menutup matanya. Pada saat ini, aura kematian di tubuhnya mencapai puncaknya dan akhirnya lenyap sepenuhnya. Kakek Sun. Wang Ping meneteskan air matanya saat melihat wajah tenang Sun Tai dan mulai menangis. Wang Lin menghela nafas dan mengusap kepala Wang Ping. Matanya tenang. Dia telah melihat kehidupan dan kematian dan juga melihat reinkarnasi. Hal-hal seperti itu bagaikan asap baginya. Dia telah melihatnya tetapi tidak akan tertinggal di dalam hatinya. Makam Sun Tai berada di belakang desa Bulan Jatuh. Setiap orang yang meninggal di desa itu akan dimakamkan di sana. Wang Ping mengukir makam tersebut dan menuliskan makam Sun Tai yang ditulis oleh cucunya Wang Ping. Saat Wang Ping berusia 12 tahun, Sun Tai mengadopsi Wang Ping sebagai cucu tirinya. Wang Lin tidak menghentikannya. Bagaimanapun, Sun Tai lebih tua dari Wang Lin dan cukup tua untuk menjadi kakek Wang Ping. Adapun hubungan antara dirinya dan Sun Tai, mereka adalah teman sejawat. Sun Tai bahkan sangat menghormati Wang Lin seperti yang dirasakan Wang Ping. Makam Sun Tai tidak memiliki jasad. Jasad ini telah menjadi kendi berisi abu di dalam tas penyimpanan Wang Lin. Itulah janji Wang Lin kepada Sun Tai. Wang Ping yang berusia 16 tahun bahkan lebih tampan dibandingkan dengannya. Wang Lin tampak lebih tua. Seiring berjalannya waktu, penampilan Wang Lin pun ikut memudar dan seiring dengan itu, minat para wanita desa untuk mencarikan jodohnya pun ikut memudar. Namun, seiring bertambahnya usia Wang Ping, minat itu pun bertukar kepadanya. Namun Wang Ping sangat mirip ayahnya. Meskipun tampan, dia selalu bersikap sangat tenang. Biasanya, dia tidak banyak berbicara, tetapi ada sedikit kebijaksanaan di matanya. Setahun setelah Sun Tai meninggal, Wang Lin berada di halaman memegang balok kayu dan dengan hati-hati mengukirnya. Wang Ping duduk di sampingnya dengan tenang menatap ayahnya. Wajah ayahnya semakin keriput dan menjadi semakin tua. Wang Lin tidak mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang. Memahat mengharuskan seseorang untuk menaruh hati mereka pada setiap goresan. Setiap goresan perlu terukir dalam ingatan seseorang. Hanya dengan begitu, seseorang dapat dianggap sebagai seorang pengrajin. Wang Ping mengangguk saat mendengarnya. Dia juga mengambil sepotong kayu dan mulai mengukir dengan hati-hati. Di bawah matahari terbenam, bayangan ayah dan anak itu tampak sangat panjang. Tidak banyak perbedaan dalam gerakan mereka, dan bahkan perilaku mereka pun sangat mirip. Saat matahari terbenam, sosok-sosok itu berangsur-angsur berubah, tetapi sedikit pesona tampaknya tetap abadi. Setelah matahari akhirnya terbenam dan kegelapan menutupi bumi, Wang Lin menyalakan lampu di halaman dan dengan tenang bertanya, "Apakah kamu sudah selesai berpikir?" Wang Ping meletakkan patung yang setengah jadi itu dan mulai merenung dalam diam. Wang Lin tidak mendesaknya, tetapi duduk di samping dan mengambil patung Wang Ping untuk memeriksanya. Patung ini agak kasar, tetapi mampu menangkap 30% pesonanya. Patung itu adalah Sun Tai. Dia memiliki ekspresi sombong saat menatap langit. Tangannya membentuk segel dan aura aneh berkumpul di tubuhnya. Ada awan di bawah kakinya, membuatnya tampak seperti tokoh legendaris. Wang Ping menundukkan kepalanya dan berbisik, "Ayah, mengapa ayah tidak mengizinkanku mempelajari mantra abadi yang ditinggalkan oleh kakek Sun?" Wang Lin menghela napas panjang. Pada akhirnya, Sun Tai tetap tidak menghormati keputusannya dalam masalah ini. Dia telah menggunakan fakta bahwa dia telah menerima Wang Ping sebagai cucu angkatnya untuk secara diam-diam memberikan teknik kultivasi kepadanya.
Tak satu pun dari hal ini yang disembunyikan dari Wang Lin. Jika bukan karena Sun Tai yang mencoba mewariskan metode kultivasinya kepada Wang Ping, dia tidak akan meninggal 4 tahun lebih awal dari yang diperkirakan. Sebagai seorang ayah, Wang Lin bukanlah seorang ayah yang bertindak tanpa berkonsultasi dengan orang lain. Dia memandangi Wang Ping, anak ini mewarisi penampilan ibunya, tetapi selama 16 tahun ini, dia telah belajar ketenangannya. Saat mata Wang Ping bersinar dengan kebijaksanaan, Wang Lin merasa seperti sedang melihat versi lain dari dirinya sendiri. Wang Lin menarik kembali pandangannya dan berkata dengan lembut, "Karena kehidupan seorang kultivator tidak cocok untukmu." Wang Ping memperlihatkan senyum tipis saat dia menatap ayahnya dan berkata, "Ayah, aku tidak pernah mengolah metode kultivasi yang diberikan kakek Sun kepadaku, bahkan sekalipun tidak." Wang Lin mengangguk perlahan. Dia tentu tahu semua ini meskipun Sun Tai telah mewariskan metode kultivasinya. Pada akhirnya, Wang Ping tidak pernah mengolahnya. Wang Ping segera menundukkan kepalanya dan bertanya, "Ayah, kamu juga abadi kan?" Tatapan mata Wang Lin menunjukkan perubahan dan dia berkata perlahan, "Bukan seorang abadi, hanya seorang kultivator." Wang Ping merenung sejenak dalam diam lalu bertanya, "Ayah, apakah ayah ingin aku menjalani kehidupan biasa saja dan tidak mengikuti jejak ayah menjadi seorang kultivator?" Bulan perlahan-lahan naik ke langit. Ketika cahaya bulan jatuh ke bumi, ada sedikit rasa dingin di dalam cahayanya yang lembut. Angin sepoi-sepoi membuat lampu bergoyang maju mundur. Api di dalam lampu mulai berkedip-kedip dan bercampur dengan cahaya bulan yang menyelimuti halaman. Wang Lin meletakkan patung Wang Ping. Dia menatap langit dan suaranya tidak menentu. "Iya, jika Ping tidak mau?" Wang Ping mengangkat kepalanya dan menatap ayahnya. Ini adalah pertama kalinya dalam 16 tahun dia berbicara seperti ini kepada ayahnya. Tatapan mata Wang Lin jatuh pada Wang Ping. Dia tidak berbicara, tetapi menatap Wang Ping dengan tenang. Waktu berlalu dengan lambat. Wang Ping perlahan menundukkan kepalanya seolah-olah takut menatap mata Wang Lin. "Kehidupan kultivator itu tidak cocok untukmu. Jangan sebutkan itu lagi." Suara Wang Lin sangat lembut tetapi tegas, namun tersembunyi di matanya, di mana Wang Ping tidak bisa melihat, ada jejak kesedihan yang sangat kuat. Wang Ping segera berkata dengan getir, "Iya ayah, aku tidak akan berkultivasi." Wang Lin tidak berbicara saat dia berbalik dan memasuki ruangan. Saat dia memasuki ruangan, suaranya terdengar perlahan, "Ping minum obatmu." Wang Ping merenung dalam diam. Setelah waktu yang lama, dia menghela napas lalu bangkit dan berjalan ke dalam ruangan. Ayahnya tidak menunjukkan keagungannya, tetapi di dalam hati Wang Ping, keagungan itu begitu besar dan dia tidak berdaya untuk menolaknya. Dia hanya bisa mengikuti keinginan ayahnya dan menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Selain kultivasi, ayah bisa memberimu segalanya di dunia ini. Setelah Wang Ping meminum obatnya dan terbaring, suara Wang Lin perlahan terdengar. Wang Ping hanya menutup matanya dan tidak berbicara. Dalam kegelapan, Wang Lin duduk sendirian di halaman menatap kegelapan di hadapannya. Kesedihan kembali melintas di matanya. Berlalunya waktu bagaikan cahaya bulan di tengah kegelapan. Seseorang tidak dapat melihat kapan ia akan muncul. Dan ketika seseorang melihatnya, cahaya bulan telah menyinari tanah. Dalam sekejap mata, sudah 3 tahun sejak Sun Tai meninggal. Tahun ini, Wang Ping berusia 19 tahun. Dia telah menjadi pemuda yang tampan meskipun masih ada sedikit tanda-tanda ketidakdewasaan di wajahnya, kecuali jika dilihat dengan seksama, maka akan sangat sulit untuk melihatnya.
Penampilannya menjadi semakin mirip Liu Mei, sebaliknya Wang Lin malah menjadi semakin tua. 19 tahun telah meninggalkan bekas yang dalam di wajahnya. Pada tahun ke-19 setelah Wang Lin tiba di desa Bulan Jatuh, dia mengemasi barang-barangnya dan pergi bersama Wang Ping. Ketika mereka akan pergi, teman-teman masa kecil Wang Ping semuanya datang untuk mengantar mereka. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan tatapan mereka ke arah Wang Ping dipenuhi dengan kebencian. Mata putri kedua dari keluarga Zhou tampak sangat kesal, namun Wang Ping sama sekali tidak peduli dengan semua ini. Dia mewarisi penampilan Liu Mei, tetapi dia mewarisi kepribadian dari Wang Lin, jadi dia tidak terlalu peduli dengan wanita. Selama 19 tahun ini, orang-orang di desa itu melahirkan dan meninggal. Satu generasi bertambah tua, sementara generasi baru tumbuh dewasa. Dibandingkan dengan saat Wang Lin tiba di sini, 19 tahun yang lalu, 3 atau 4 orang dari 10 orang telah meninggal. Pria kekar dari keluarga Zhou itu masih tegap, tetapi dia jelas sudah tidak muda lagi. Dia berdiri di samping Wang Lin dan berkata dengan sedih, "Saudara Wang, dalam sekejap mata, hampir 20 tahun telah berlalu. Aku masih ingat kamu datang ke desa bersama Ping Er. Tetapi sekarang kamu akan pergi." Wang Lin tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, "Saudara Zhou, selama ini aku telah merepotkanmu. Namun sekarang anakku sudah dewasa. Aku perlu mengajaknya keluar untuk melihat dunia." Pria kekar dari keluarga Zhou itu mendesah saat tatapannya jatuh pada Wang Ping yang dikelilingi oleh gadis-gadis di desa dan tersenyum kecut. "Sepertinya putri kedua keluargaku tidak akan seberuntung itu." Wang Lin tersenyum dengan lembut. "Seharusnya anakku yang tidak beruntung." Jauh dari situ, ekspresi Wang Ping tampak biasa saja saat dia berkata dengan lembut, "Kalian semua jaga dirilah." Setelah itu dia kembali ke Wang Lin. Namun salah satu gadis berlari keluar dengan wajah merah dan berteriak, "Wang Ping, apakah kamu akan kembali di masa depan?" Wang Ping berhenti tanpa menoleh. Dia berkata perlahan, "Aku mungkin tidak akan." Mata gadis itu memerah dan 2 aliran air mata jatuh di wajahnya. Dia sepertinya mendengar jantungnya hancur. "Aku benci kamu, Wang Ping." Gadis itu mulai menangis dan lari. Wang Ping mengerutkan kening saat dia tiba di samping ayahnya dan tetap diam. Pria kekar dari keluarga Zhou itu menghela napas. Dia memegang tangannya ke arah Wang Lin dan berkata, "Saudara Wang, jaga diri." Wang Lin memiliki pendapat yang sangat baik tentang pria yang terus terang ini dan dia tertawa. "Hati-hati." Setelah itu dia berbalik dan berjalan pergi. Wang Ping mengikuti beberapa langkah di belakang sebelum ragu-ragu. Dia melihat kembali gadis yang berlari dan menangis. Lalu dia menghela nafas dan pergi bersama Wang Lin. Wang Ping mengikuti ayahnya dan mengerutkan keningnya. "Ayah, kenapa gadis-gadis itu begitu merepotkan? Terutama Zhou Ruotong." Wang Lin tertawa saat melihat kembali ke arah Wang Ping. Karena mewarisi penampilan Liu Mei, ada sesuatu yang jahat pada ketampanan Wang Ping. Wang Lin segera berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak menyukai gadis dari keluarga Zhou?" Setelah terdiam sejenak, Wang Ping menghela napas panjang. "Aku tidak menyukainya. Hanya saja saat dia menangis, hatiku merasa sedikit enggan." Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.